Saya Novita Lia Rahmawan Adi Putri, NIM AB231072, jurusan Alih Kredit S1 Kebidanan, Universitas Kusuma Husada Angkatan 8. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana pertolongan pertama akibat cedera pada anak. Untuk alatnya lembar balik, kemudian lembar balik saja. Monggo Ibu, silakan masuk. Ya. Yang tutup ya Bu ya. Ya. Bagaimana ini Ibu? Ini Bu, kan kemarin anak saya itu bermain sama petai Cina. Kemasukan gitu loh hidungnya, tapi tadi sudah dikeluarkan pas dirawat sebulan. Nah ini saya itu mau kesini mau bertanya kalau semisal penanganan pertama gitu gimana ya? Oh gitu, baik Ibu. Saya data terlebih dahulu ya. Sebelumnya perkenalkan Ibu, saya Novi yang bertugas pada siang hari ini. Di sini saya akan memberikan edukasi ya Ibu ya, bagaimana pertolongan pertama cedera pada anak. Ini tadi namanya adik Kinang ya. Iya. Usianya 3 tahun Ibu. Iya. Tadi sudah dibawa ke ruangan sebelah di IGD ya? Iya. Untuk suhunya 37, nadinya 95 kali per menit, respirasinya 24 kali per menit. Normal ya semuanya ya, adiknya tidak sakit ya? Tidak. Baik Ibu, nanti untuk sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu pertolongan pertama. Terus ini saya juga punya lembar balik. Lembar balik itu seperti buku panduan Ibu. Nanti Ibu bisa membawanya pulang. Biar nanti misalkan Ibu anaknya terkena cedera dari yang sudah saya jelaskan, Ibunya bisa langsung membacanya, tidak langsung panik, langsung dibawa ke sana. Gitu ya. Ini pun lembar baliknya. Ya. Untuk yang pertama saya akan menjelaskan apa itu sih pertolongan pertama. Jadi untuk pertolongan pertama yaitu perawatan yang diberikan secara langsung kepada adiknya misalkan terkena cedera sebelum dibawa ke rumah sakit. Biasanya pertolongan pertama itu bisa dilakukan di rumah, kemudian langsung dibawa ke rumah sakit itu juga bisa. Biasanya kan ibu-ibu pada bingung ya, pertolongan pertamanya apa gitu. Panik langsung dibawa ke RS. Di sini nanti saya akan menjelaskan 5 ya Ibu ya, pertolongan pertama apabila adik nanti terkena cedera. Yang pertama itu kecelakaan. Kemudian kecelakaan itu seperti jatuh ya Ibu ya, tidak melulu menggunakan kendaraan, bisa saja adiknya lari-larian terus jatuh. Kemudian yang kedua tersedak. Tersedak ini kan biasanya sering ya Ibu ya, karena kan adiknya lincah sekali, terus makanannya bukannya masuk ke tenggorokan tapi malah ke kerongkongan. Itu yang membuatkan tersedak seperti itu. Kemudian yang ketiga kemasukan benda asing, sama tadi adiknya kemasukan petai Cina ya. Nah itu nanti saya jelaskan bagaimana pertolongan awalnya yang dilakukan di rumah. Yang keempat kemasukan benda di telinga, misalkan benda kecil, kalau nggak serangga. Biasanya kan anak kecil kan susah ditebak ya Ibu ya, mainannya apa, kita sudah menjaganya tapi kok masih kecolongan seperti itu ya. Dan untuk yang terakhir luka bakar, misal adiknya bermain dengan api saat tahun baru, adiknya sudah diperingatkan tidak boleh dekat-dekat, malah adiknya dekat-dekat, akhirnya trauma seperti itu. Sudah paham ya Ibu ya? Saya boleh lanjut?
Jadi untuk yang pertama kecelakaan, misalkan adiknya tadi jatuh ya yang saya jelaskan, itu kan biasanya memar, lututnya memar, itu bisa menggunakan air dingin atau air es untuk mengurangi memar gitu. Terus untuk bisa juga untuk menghilangkan rasa nyeri itu, membantu menghilangkan rasa nyeri. Kalau misalkan adiknya jatuh ke belakang, terkena telinga dan juga kepalanya di bagian belakang dan terjadi pembengkakan, itu bisa langsung dibawa ke rumah sakit saja gitu. Kemudian yang selanjutnya luka bakar ya ibu ya. Kalau misalkan adik terkena luka bakar, itu langsung dibersihkan ya ibu ya. Dibersih. Maaf, bukan luka bakar, itu luka saja. Misalkan jatuh terus terluka, nah itu bisa langsung dibersihkan menggunakan cairan steril, bisa dibeli di apotek, itu namanya NaCl itu bisa. Kemudian dibersihkan terlebih dahulu, kemudian ditutup menggunakan kain kalau tidak basah. Dan untuk menghentikan perdarahannya itu biasanya di dep itu diberikan tekanan. Misal di sini ya ibu ya, lukanya di sini mempunyai kain dilembarin kain dulu, terus agak ditekan, mungkin ya sakit itu, tapi itu tujuannya untuk menghentikan perdarahan seperti itu ya. Untuk selanjutnya patah tulang, misal adiknya jatuh kemudian terindikasi patah tulang, ibunya kan juga sudah tahu ya bagaimana bentuknya patah tulang terhadap adiknya. Misal adiknya berdiri tapi tidak bisa, harusnya berdiri, setelah jatuh itu tidak bisa. Itu bisa dibuka dulu gimana lukanya, dicari lukanya di sebelah mana. Setelah itu perban, apabila luka tersebut terbuka, dibersihkan dulu juga boleh, baru diperban. Kemudian dibidai itu bisa menggunakan papan ibu, misalkan di kakinya patah ya, itu menggunakan papan biar kakinya tetap lurus, biar nanti tulangnya tidak geser, jadi tetap lurus itu ya. Untuk selanjutnya saat adik tersedak, adiknya sering tersedak tidak ibu? Iya, kalau makan kadang-kadang ada. Jadi ada beberapa teknik ibu tersedak itu, ada 2 teknik. Yang pertama itu namanya back blow. Apa itu back blow? Yang pertama tengkurapkan adiknya, kepalanya adik lebih rendah, kemudian dipupuk menggunakan telapak tangan, tapi bagian tumitnya, tumit itu di sebelah, maaf ya, di sebelah sini kayak gitu. Kemudian yang kedua Heimlich maneuver, itu teknik yang kedua, yaitu ibunya berada di belakang anak, kemudian seperti memeluk itu ibu. Jadi tangan yang satu mengepal, tangan satu memegang tangan yang satunya, kemudian diayunkan, gimana ya katanya itu, diayunkan, nah gitu. Kemudian perhatikan juga ya ibu ya, apakah ada cairan atau benda asing keluar dari adiknya. Kalau misalkan semua caranya semua tadi sudah dilakukan, apabila tidak berhasil, langsung dibawa ke rumah sakit. Kemudian selanjutnya pertolongan pada saat hidung adik kemasukan benda asing, contohnya tadi Regina ya, itu ibu tidak usah panik dulu, coba ibu mengeluarkan menggunakan benda yang tumpul, jangan menggunakan pisau ya ibu ya, nanti malah melukai adiknya. Kemudian
kemudian yang lembut, tentunya yang tidak mencelakai adiknya. Kalau misalkan dua cara itu sudah dilakukan tidak berhasil, boleh langsung dibawa ke rumah sakit. Oke. Saya bisa lanjut Ibu? Ya bisa. Untuk yang selanjutnya, apabila telinganya adik kemasukan benda asing. Nah, yang pertama, apabila benda asingnya kecil, cara mengeluarkannya dimiringkan. Misal yang terkena benda asing itu yang sebelah kiri, dimiringkan ke kiri. Kemudian di sebelah kanan dipokok pelan-pelan. Terus yang kedua, apabila kemasukan serangga ya Bu ya, kan biasanya susah ditebak ya adik-adik ini. Kemasukan serangga atau apa gitu kan ya, itu boleh meneteskan minyak zaitun. Jadi tujuannya minyak zaitun itu untuk membunuh serangganya. Apabila tidak membunuh, itu menghindari aktivitas serangga yang berbahaya seperti menyengat atau menggigit telinga adiknya. Gitu. Kemudian apabila telinga kemasukan biji-bijian, itu bisa menggunakan alat bantu korek kuping. Tidak boleh menggunakan air ya Ibu ya, atau minyak, nanti malah makin lembab, jadi susah nanti dikeluarkan. Gitu. Untuk yang terakhir, luka bakar. Misal adiknya bermain dengan api, kan kita juga agak sulit ya Ibu ya memantau 24 jam. Kita juga memaksimalkan pemantauan kita, tapi kan kadang ada yang kecolongan kayak gitu. Nah, nanti misalkan pertolongan pertama yang dilakukan saat luka bakar itu yang pertama mengaliri menggunakan air bersih. Itu selama 10 menit. Kemudian jika tidak ada air, bisa menutupi menggunakan kain yang lembab dan dibasahi, itu boleh. Kemudian menutupnya menggunakan kain yang bersih ya Bu ya, dan tidak lengket. Contohnya kasar gitu. Terus tidak boleh yang handuk ya Bu ya, ataupun kaos ini boleh. Terus untuk meredamkan rasa nyerinya bisa diolesi menggunakan lidah buaya. Lidah buaya itu harus selalu stok di rumah ada lidah buaya. Kalau misalkan itu sudah dilakukan, langsung dibawa ke rumah sakit saja. Apakah Ibu sudah paham? Sudah. Coba kalau Ibu sudah paham, bisa jelaskan bagaimana pertolongan anak apabila hidungnya kemasukan biji-bijian. Dikeluarkan menggunakan benda yang tumpul dan lembut. Kalau misalkan itu tidak berhasil, apa yang kita lakukan itu? Langsung dibawa ke rumah sakit. Jadi ini Ibunya sudah paham ya Ibu ya? Baik, ini untuk lembar baliknya boleh dibawa pulang. Nanti sewaktu-waktu bisa dibaca. Ibunya tidak perlu panik dulu sebelum dibawa ke rumah sakit. Oh itu iya, sama-sama.